Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Perkenalkan, ada Siti Hoeriah SST, Gingin Ginanjar SPD, dan Rian Ramdhani SPD. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang sistem kerja PNS di era new normal. Selamat menyimak. Untuk menjaga keberlangsungan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dengan tetap memprioritaskan kesehatan dan keselamatan pegawai aparatur sipil negara, perlu penyesuaian sistem kerja bagi pegawai aparatur sipil. Pemerintah menerapkan skema new normal bagi ASN mulai 5 Juni 2020. Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran Menpan RB Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam tatanan normal baru. Adapun di dalamnya tertuang tentang penyesuaian sistem kerja, dukungan sumber daya manusia aparatur, dan dukungan infrastruktur. Pertama, penyesuaian sistem kerja. Pegawai aparatur sipil negara wajib masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian, yaitu durasi 8 jam kerja mulai pukul 8 sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, tempat kerja fleksibel, yaitu pengaturan lokasi bekerja yang akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian, baik yang WFH maupun WFO, harus secara penuh tetap memperhatikan sasaran kinerja dan target kinerja pegawai yang bersangkutan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Kemudian, menjalankan protokol kesehatan. Penyelenggaraan kegiatan dan perjalanan dinas dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Pertama, apabila berdasarkan urgensi yang sangat tinggi harus diselenggarakan rapat dan atau kegiatan lainnya di kantor, agar memperhatikan jarak aman antar peserta rapat dan jumlah peserta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian, perjalanan dinas dilakukan secara selektif sesuai tingkat prioritas dan urgensi yang harus dilaksanakan, serta memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan protokol kesehatan. Selanjutnya, dukungan sumber daya manusia aparatur. Penyesuaian sistem kerja bagi pegawai aparatur sipil negara dalam tatanan normal baru yang produktif dan aman COVID-19 perlu dilakukan dengan memperhatikan manajemen sumber daya manusia aparatur yang meliputi A. Penilaian kinerja. Pejabat pembina kepegawaian pada kementerian atau lembaga atau daerah memastikan agar 1. Unit kerja melakukan penyesuaian proses bisnis dan standar operasional prosedur dan melakukan perhitungan kembali analisis beban kerja yang mengadaptasi tatanan normal baru tanpa mengurangi sasaran kerja dan target kinerja. Kedua, pegawai ASN melakukan tugas kedinasan di kantor maupun di rumah untuk mencapai sasaran kerja dan memenuhi target kinerja pegawai aparatur sipil negara. Yang ketiga, pencapaian sasaran kerja dan pemenuhan target kinerja pegawai ASN dilengkapi dengan output laporan hasil pelaksanaan tugas. Yang keempat, pencapaian sasaran kerja dan pemenuhan target kinerja dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Yang B. Pemantauan dan pengawasan. 1. Pimpinan unit kerja bertanggung jawab untuk A. Menugaskan pegawai ASN di lingkup unit kerjanya dalam pelaksanaan tugas kedinasan di kantor maupun di rumah sesuai dengan sasaran kerja dan target kinerja. Yang B. Memastikan pelayanan langsung kepada masyarakat berjalan efektif.
Yang C. Memastikan kehadiran pegawai melalui aplikasi presensi online atau tata cara presensi pada masing-masing instansi. Yang D. Menerima, memeriksa, dan memantau pelaksanaan tugas pegawai ASN secara berkala. Yang E. Menilai hasil pelaksanaan tugas pegawai ASN sesuai sasaran kerja dan target kinerja yang bersangkutan. Yang F. Melaporkan pegawai ASN yang tidak melaksanakan tugas kedinasan kepada pejabat pembina kepegawaian dan pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang G. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kedinasan pegawai ASN kepada pejabat pembina kepegawaian dan pejabat yang berwenang pada instansi yang bersangkutan. Poin C. Disiplin pegawai. Yang ke-1, pejabat pembina kepegawaian pada kementerian atau lembaga atau daerah memastikan agar pegawai ASN yang melaksanakan tugas kedinasan dengan fleksibilitas lokasi bekerja mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, apabila terdapat pegawai ASN yang melanggar hal tersebut, maka yang bersangkutan diberikan hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Dukungan infrastruktur. Dalam penyesuaian sistem kerja bagi ASN dan tatanan normal baru produktif dan aman COVID-19, pejabat pembina kepegawaian pada kementerian, lembaga, atau daerah agar yang pertama, mempersiapkan dukungan sarana dan prasarana yang dibutuhkan ASN dalam pelaksanaan tugas kedinasan dengan fleksibilitas lokasi kerja, yang meliputi optimalisasi penggunaan teknologi informasi yang terintegrasi dan sarana prasarana perkantoran lainnya, sesuai dengan ketersediaan anggaran dari masing-masing instansi pemerintah. Yang selanjutnya, menyesuaikan lingkungan kerja dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyebaran COVID-19 sesuai dengan panduan yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di tempat kerja dalam mendukung keberlangsungan usaha pada situasi pandemi saat ini. Yang selanjutnya, memastikan bahwa penerapan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dilaksanakan dengan memperhatikan pedoman penggunaan teknologi informasi komunikasi dan memperhatikan keamanan cyber. Demikian dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.